نعم الوكيل ونعم المولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dirindukan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan di dalam kenikmatan itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala gerakkan langkah kaki kita dan dimudahkan ayunan tangan kita, bahkan disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya agar kita dapat mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Maka insyaallah setiap langkah demi langkah Bapak Ibu ke masjid ini akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi penglebur dosa bagi kita semua. Dan semoga siapapun di antara kita yang hadir ke masjid ini, di antara kita yang memiliki hajat, memiliki keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dengan hadirnya kita di majlis ini semuanya diijabah oleh Allah, disampaikan segala hajat-hajat kita. Dan siapapun di antara kita yang memiliki penyakit, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin, maka insyaallah tidak keluar dari majlis ta'lim ini, insyaallah penyakit tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga siapapun di antara kita yang hadir di majlis ta'lim ini insyaallah tidak keluar melainkan semua dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan untuk salat subuh secara berjamaah ini Bapak Ibu. Karena kita ketahui, mungkin juga sering didengarkan oleh ustaz-ustaz yang lain, bahwasanya ketika seorang hamba melaksanakan salat subuh itu secara berjamaah, itu pahalanya seperti qiyamul lail semalam full, satu malam penuh. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jamaah fa ka'annama shallal laila kullahu. Orang yang salat isya berjamaah itu seperti pahalanya qiyamul lail separuh malam. Dan orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang qiyamul lail satu malam penuh. Jadi kalau Bapak Ibu tidak kuat, tidak mampu misalnya untuk qiyamul lail, maka paling tidak ambil di waktu subuh. Sehingga ulama mengatakan apa? Ma la yudrakullu la yutrakullu. Kalau tak baca ngambil bagian galau-galaunya, tak baca tahajud beb, tak baca juga nak salat subuh. You tengok yang mana yang paling penting di antara kedua itu. Dilihat yang mana yang paling utama. Oh, salat subuh berjamaah itu lebih utama ketimbang salat tahajud. Jangan kamu ngambil salat tahajud tapi kamu tinggalkan salat berjamaah subuh di masjid. Atau minimal tak baca salat di masjid, minimal jangan tinggalkan salat subuh. Ini kita bangun malam salat tahajud, ya tak? Berdoa panjang kali lebar dengan tangis-tangisannya. Tapi kapan azan subuh dia itu lewat baik. Subuhnya lewat. Nah ini salah. Kenapa salah? Karena subuh wajib, tahajud sunnah. Ya, jadi kalau kita tak kuat untuk qiyamul lail, nak bangun malam, minimal kamu sholat subuh secara berjamaah, maka insyaallah dihitung pahalanya orang yang qiyamul lail satu malam penuh. Amin. Orang yang bangun subuh
di waktu subuh ini Allah akan berikan kemuliaan kepada mereka. Keutamaannya apa? Salah satunya orang yang senantiasa salat subuh secara berjamaah itu adalah Allah berikan kepada mereka masuk surga. Kemudian di taman surga itu orang-orang yang bangun subuh ini akan melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa sekat, tanpa hijab. Ya, anak mungkin sering katakan Bapak Ibu, kenikmatan di surga itu banyak kenikmatan surga itu. Surga itu isinya hanya kenikmatan. Kate lagi yang namanya makan, lapar kate. Kamu nak makan sekuat kamu laju lah, nak minum sebanyak mungkin, tidak bakal sakit perut itu. Tidak bakal ngerasa kayak namanya ngantuk, nak tidur, tidak kate. Pokoknya benar-benar kenikmatan. Isi itu full nikmat baik kate yang sawa-sawa itu kate. Karena kantuk dan tidur itu mengurangkan kenikmatan. Bayangkan Bapak Ibu misal datang, kamu lagi liburan, datang ke Jakarta misalnya, atau ke negara-negara luar negeri. Kamu sewa hotel yang paling bagus, hotel yang paling mewah, yang bintang 5, bayar mahal. Sampai di situ kira-kira kalau kamu tidur sayang nggak? Sayang lah, kan kamu nikmat ke hotel itu, pesan makanan yang lemak-lemak, kasur empuk, pokoknya jangan tidur, rugi tidur. Paling kalah capek lah ngantuknya tidur. Kan ini nikmat di hotel tuh, pemandangannya, view-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika tidur mengurangi kenikmatan. Kalau di surga tidak kati lagi yang namanya ngantuk. Jangan kata tidur, ngantuk pun tidak. Jadi melek terus mata kita di surga itu. Nah, makan tidur, makan minum. Nah, kenikmatan yang paling besar di surga itu, di antara seluruh kenikmatan itu adalah memandang Allah. Memandang Allah. Nah, orang-orang yang berusaha untuk menjalankan perintah Allah dengan sholat subuh secara berjamaah ini Bapak Ibu, itu akan diberikan kemuliaan, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surga dia akan memandang Allah tanpa sekat. Nah, kita tahu juga karena sholat subuh ini sholat yang berat bagi orang-orang munafik. Jadi beruntung Bapak Ibu, tidak ada sembarang wong bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Jangankan ke masjid lah, sholat subuh di rumah itu berat. Nak bangun itu berat. Jadi kalau kita bisa bangun melek mato, masai kita dengan banyu subuh-subuh hari itu lagi lemah-lemah tidur, kemudian pergi ke masjid dengan jalan kaki. Ya, belum lagi orang-orang yang jalan kaki ini Allah berikan kemuliaan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, berikan kabar gembira kepada mereka yang senantiasa berjalan ke masjid di subuh hari dalam keadaan gelap dengan apa? Bin nurit tami yaumil qiyamah. Dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Wajah-wajah mereka bercahaya. Wajah-wajah mereka bercahaya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nih masih berdengung ini. Bismillah. Jadi kita ini tidak hanya cukup dengan mengerjakan sholat subuh di masjid, tapi kita nih kalau pengen termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman, apa kata Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat di surat Al-Mu'minun? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung kata Allah. Sungguh sukses bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang beriman itu? Yang sukses itu kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagi mereka yang mana ketika sholat mereka itu menghadirkan yang namanya kekhusyuan, kekhuduan di dalam sholatnya. Jadi bukan hanya sekedar sholat. Karena ini ya yang akan membedakan orang yang sholat khusyuk dengan tidak khusyuk. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bisa sholat dengan khusyuk, mengaplikasikan isi-isi sholat itu di dalam sholat, setiap bacaan demi bacaan, setiap doa demi doa di dalam sholat, itu benar-benar kita hadirkan, kita khusyuk, kita hadirkan dalam hati kita, maka insya Allah benar-benar sholat ini akan menjadi sesuai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar.
Makanya jangan heran kalau kita nengok diri kita sholat lah iyo, cuma masih galak berbuat mungkar. Kan cek itu kadang-kadang kan. Banyak pertanyaan itu sering. Kadang-kadang yang nanya ke aku tuh cek itu. Beb, ngapo beb? Banyak wong sholat, rajin wong di sholat, tapi masih galak ngomongi wong, masih galak berbuat mungkar, masih berbuat keji, tapi dia sholat rajin. Nah ini alasannya ini. Kenapa? Ketika sholat itu hanya sekedar sebatas sholat, dia rukuk, dia sujud, tapi tidak pernah dia menghadirkan Allah di dalam sholatnya. Dia tidak pernah menghudukkan setiap bacaan demi bacaan yang dia baca. Tidak pernah dia menghadirkan ya Allah. Ketika dia membaca ayat-ayat di Al-Quran itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu pula ya Allah aku meminta. Coba direnungkan ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum lagi ayat-ayat yang lain, wajjahtu wajhiyal ladzi. Maka Anda pernah bilang, saya sampaikan kan, kalau minimal kita tidak bisa khusyuk dalam sholat dari awal sampai habis, minimal ada bagian-bagian yang kamu bisa khusyuk di dalam itu. Ketika baca iftitah, ketika baca Al-Fatihah, atau ketika di dalam sujudnya kita, atau di dalam ketika rukuknya kita, minimal ada bagian-bagian yang kita di situ benar-benar khusyuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah itu benar-benar ada di hadapan kita. Jadi wujud. Nah inilah kadang-kadang sholatnya seperti ini yang tidak memberikan efek yang positif di dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu, kalau memang benar-benar kita sholat itu dengan benar, dengan tuntunan Rasulullah, dengan khusyuk, maka demi Allah, wong yang rajin sholat itu pasti mempunyai sifat tawaduk dalam diri dia. Itu dipastikan oleh Rasulullah. Orang yang rajin sholat dengan sesuai tuntunan yang sudah ada, dan dia menghadirkan kekhusyukan di dalam sholatnya, selepas dari sholat, orang itu pasti akan melekat sifat tawaduk dalam diri dia. Kenapa? Dia habis meletakkan sesuatu anggota tubuh yang paling mulia, diletakkan di tanah, di tempat yang paling rendah. Dia letakkan di situ. Dia kalau seandainya benar-benar menghadirkan Allah khudu, dia merasa hamba yang hina, dia keluar dari sholatnya selesai, dia akan merasa diri dia itu manusia yang paling hina. Dan ini adalah salah satu sifat orang yang tawaduk. Jadi apa? Orang yang beriman itu orang yang sholatnya khusyuk. Kemudian apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu yang beruntung mereka yang selalu menjauhi, meninggalkan perkara-perkara yang tidak kate manfaatnya. Bukan yang datang ke dosa, yang tidak kate manfaat ditinggalkan sama orang-orang beriman. Nah ini gawe kita masih banyak nih. Gawe yang tidak kate manfaat ini. Duduk-duduk berkelakar kat iguno, ngomong ini, ngomong itu, ngomongi bola, main gaplek lah, segala macam lah. Ini gawe tidak manfaat. Memang tidak sampai haram. Tapi kalau orang-orang yang beriman, yang beruntung, mereka tinggalkan hal-hal ini. Yang tidak bakal mendatangkan pahala, tidak mendatangkan faedah di dalam kehidupannya, tinggalkannya. Kenapa? Orang yang beriman. Kemudian walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang beriman yang beruntung itu mereka yang selalu menunaikan zakat. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang selalu menjaga kemaluannya dari setiap perkara yang haram, tidak berzina. Ini orang-orang yang beriman, kecuali kemaluan itu diberikan kepada pasangan yang halal. Ya memang tidak apa-apa, bukan jadi dosa, malah jadi pahala. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan orang yang beriman yang beruntung itu mereka yang selalu menjaga amanat demi amanat yang Allah berikan kepada mereka. Baik amanat itu dari Allah ataupun dari manusia. Dia selalu menjaga dan menjalankan amanat-amanat itu. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Ini lagi tanda orang beriman. Jadi kita ini Pak, jangan sekedar hanya sholat baik. Tapi yang terpenting ini, sering juga anak katakan, orang yang beriman itu adalah mereka yang berusaha menjaga waktu sholatnya. Menjaga waktu sholat. Jadi kapan latih azan, bergegas untuk
solat, tidak melarut-larutkan waktu solat, tidak mengakhir-akhirkan waktu solat. Ini ciri-ciri orang yang beriman yang sukses. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jika apa janji Allah Bapak Ibu? Perhatikan di akhir-akhir ayat ini Allah katakan ulaika humul warithun. Mereka inilah kata Allah yang disebut-sebut ke tadi itu, yang solatnya khusyuk, yang menjaga waktu solat, menjaga kemaluannya, menjaga amanat-amanat yang Allah berikan kepada mereka, mengerjakan zakat, menunaikan zakat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka lah orang-orang yang bakal menerima warisan. Warisan apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, kalau Bapak Ibu pengen nak masuk surganya Allah, pengen nak masuk di kelasnya Nabi Muhammad, di surga yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi, surga Firdaus namanya. Ternyata ini adalah rumus cara yang Allah berikan kepada kita, yang Allah ajarkan kepada kita agar kita bisa masuk surga Firdaus dalam keadaan kekal selama-lamanya. Jadi inilah caranya. Salat, ya tak? Salatnya khusyuk. Jadi mulailah dari sekarang Bapak Ibu. Kalau kita selama ini tidak pernah khusyuk salat, usahakan khusyuk. Tidak baca galau-galaunya khusyuk, minimal ada bagian yang kita khusyukkan. Ya tak? Kemudian jagalah ucapan-ucapan kita dari perbuatan ucapan-ucapan yang tidak katiman manfaatnya. Kemudian apa? Jaga amanat kita. Ketika Allah berikan amanat kita apa? Contoh, kita ni punya amanat, kita ni pemimpin bagi anggota tubuh kita. Jaga. Tidak, matanya dijaga, telinga dijaga, mulut dijaga. Kita sebagai pemimpin di rumah tangga diberikan oleh Allah amanat untuk anak-anak kita dan anak istri kita. Jaga. Tidak, jaga agar mereka itu terbebas dari api neraka. Kemudian apa lagi? Menjaga waktu solat, menjaga kemaluan kita. Maka insya-Allah hal-hal tersebut bisa menyampaikan kita, memasukkan kita di dalam syurga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, yang kita kerjakan ini membuat diri kita sombong. Bu, Pak, ujian kita yang dalam masjid ini itu berbeda dengan ujian uang yang di luar masjid. Cobaan uang yang di dalam masjid ini itu berbeda dengan orang yang di luar masjid. Ujian orang yang di luar masjid, mohon maaf, mungkin zina, cobaan itu pandangan syahwat, apalagi misalnya minuman khamar, berbuat yang haram, kemudian mungkin korupsi, mencuri, itu ujian dengan orang-orang di luar masjid. Kita yang di dalam masjid ini, itu ujiannya berbeda, cobaannya berbeda. Biasanya orang-orang yang sudah berada di tempat-tempat baik, tidak mungkin pikiran kita nak berzina lagi di masjid, tidak mungkin lah nak bikin berzina, berarti parah nah orang ini. Di masjid mikir ke macam mana, lagi di masjid, lagi majlis, nakal ke kota amal, lagi nyongkel macam mana lah, tidak mungkin kan? Panganan berarti kalau tu macam ini lagi majlis di tempat baik, pikirannya macam mana lah kali kota amal tu nyongkel macam keluar duit kan, nak ambil duit itu tak mungkin. Otak dia mikir ke perkara-perkara zina, tak mungkin. Kalaupun ada berarti mungkin sudah kelewatan batas. Artinya kita yang di dalam tempat-tempat baik seperti ini itu ujiannya beda Pak, lah beda kelas. Ujian kita yang di dalam masjid ini adalah ujian bagaimana kita bisa menata hati kita, karena biasanya bersumber dari hati cobaan itu, sombong. Ujian itu biasanya lihatlah bagaimana ibadah kau dalam hati itu. Jingok sujud kau yang begitu lama, jingok setiap lantai-lantai yang sudah kau sujud ke. Lihat berapa lama sujud kau di sepanjang malam tahajud kau. Banyaknya Quran, berapa juz yang telah kau baca, berapa sedekah yang telah kau masuk ke kota amal tadi. Aku juga tak katik masuk kota amal tadi. Malu-malu kalau caya. Malu-malu kalau subhanallah. Masya Allah mungkin agak dah alat depan wong. Dah. Usun-usun be aku di sini nih. Ya dah. Mungkin agak nunggu orang balik katik wong masuk ke baru. Dah. Kalau di sini ni kecing mana be? Nak masuk ke 10,000 di kawan sebelah.
Nggak masuk 2000 malu, ada. Jadi mungkin lah nunggu sepi, apalagi sholat sunnah isyraq kan baru masuk. Nah, husnuzon bayana nih, ada. Insya Allah seperti itu. Jadi jago hati kita dari sifat-sifat sombong. Karena biasanya seperti itu, Pak. Kita yang di masjid ini itulah penyakitnya. Ngaso ibadah tuh banyak, ngaso dikit lebih baik. Kadang-kadang mohon maaf, Pak, aku banyaknya bertemu sama wong kemarin, aku baru balik umroh ini, baru 1 minggu. Ada wong sekamar aku itu, kapan setiap balik dari masjid itu selalu memuji-muji diri dia. Dia ngatoi, ada kebetulan kawan kamar kami ini ada kok polisi, ya, tapi jarang ke masjid, jarang ke masjid. Lah di Masjid Nabawi jarang ke masjid, di Masjidil Haram dia jarang masjid, banyak nanti itu. Tapi Pak, nah inilah Allah nak uji hati kita. Ya, di situ tuh kita harus husnuzon, jangan suzon. Ini kita lagi berada di kota suci. Jadi kawan sebelah awan kok kamar ini ngomong, Bib, wih dah, kita sini nak ibadah, ini malah tidur. Astagfirullahaladzim. Zuhur dah ke masjid, subuh dah ke masjid. April lah kan dia ke sini nih. Tak tidur, balik ke Indonesia sana kata. Sakit. Wong ini lagi sakit, dalam badan, tak nyingok apa gatal-gatal kaki tu jalan. Baik gatal dia. Apa susahnya solat ke masjid. Nah. Ini Allah, hati-hati ya. Berada di tempat yang baik tapi hatinya kok kotor. Ngaso dia bagus. Apa dia ngaso dia sholat di Masjidil Haram tuh dia bakal diterima sama Allah? Belum tentu. Apa kamu yakin kamu sujud di Masjidil Haram tuh pasti diterima sama Allah? Tidak. Anda kan pernah ngomong, orang yang mati di dalam Ka'bah dalam keadaan memutus silaturahmi, mati di jiwa Ka'bah. Bukan di luar Ka'bah, di jiwa Ka'bah. Tidak bakal diterima sama Allah. Apalagi di luar Ka'bah, di dalam Ka'bah meninggalnya. Tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang memutus tali silaturahmi. Jadi tempat itu bisa menentukan. Kalau pahalanya bisa menentukan, tapi diterima atau tidaknya tidak bisa. Dan jangan pernah merasa diri kita lebih baik. Nah, itulah penyakit kita yang di masjid ini. Galak apa? Galak sombong. Sombong ini sifat yang pertama kali siapa yang mencetuskannya? Setan. Iblis. Yang pertama kali mencetus ke sifat penyakit sombong ini adalah setan. Dan hati-hati Bapak Ibu, setan ini selalu akan menggoda kita, mendorong kita agar kita ini selalu mempunyai rasa sifat sombong. Bahkan di posisi kita detik-detik nak meninggal sekalipun, dia akan datang kepada kita dan mendorong hati kita agar muncul rasa sifat sombong. Dulu pernah ada satu orang imam namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ulama besar, bukan kelas kita ini. Bukan kelas ulama-ulama teri, bukan. Ini ulama kalibernya besar. Kalau majelis ribuan orang yang datang. Imam Ahmad bin Hanbal ini imamnya mazhab Hambali. Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis Bapak Ibu. 1 juta hadis. Ya, jadi mengalahkan program-program yang ada di HP. 1 juta hadis beserta sanad dan riwayat. Jadi bukan hadisnya dapat. Riwayatnya sampai ke Rasulullah itu hafal. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, pernah suatu hari ketika detik-detik ajalnya datang, sudah sakit-sakitan, berada di dalam satu kamar yang ditemani oleh anaknya. Tiba-tiba Imam Ahmad ini ngomong, ruh. Bahasa orang Arab tuh ruh tuh pergi, belagi lah kau. Ruh, idhab katanya. Belagi, pergi. Anaknya bingung, Pak. Apa bapak aku ni? Ngusir aku apa? Apalah aku ni diusir, salah apa tidak? Kata salah diusir. Ya sudah didiam ke Pak. Ditanyalah sama anaknya, wahai ayahku, tadi aku dengar kau ngomong ruh, idhab, cak mengusir seseorang. Yang kau usir ni aku, apa makhluk lain? Kata anaknya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bapaknya ni. Nah, tadi tu ada setan sebelah kanan dan sebelah kiri. Setan ini bersepakat untuk menggoda aku. Mereka mengatakan kepadaku, Ahmad,
lihat ibadah kau ni luar biasa. Kau ni seorang imam, umat kau berjuta-juta, pengikut kau sampai sekarang masih ada dan bakal sampai seterusnya. Lihat hafalan hadismu, oh hebat. Pokoknya dirayu, digoda, didorong untuk timbul sifat sombong di ujung-ujung pas nak meninggal. Ujung-ujung daripada umurnya itu didorong untuk timbul rasa sifat sombong. Maka ketika aku sadar, wahai anakku, mereka ini adalah setan, maka aku usir. Ruh. Imam Muhammad tahu ini godaan setan. Oh kata anaknya, alhamdulillah, berarti bukan aku yang bapak usir. Tidak, setan. Artinya kita memahami Bapak Ibu. Di sini kita tahu ternyata setan itu akan selalu menggoda kita, bahkan sampai-sampai kita nak meninggal pun masih digoda oleh setan. Ya, jadi sifat sombong itu sangat bahaya. Ada satu ajaran dari satu ulama besar, kalau Bapak Ibu ada ngerasa sifat sombong dalam hatinya, ini satu amalan. Salah satu ulama besar yang mengajarkan kepada kita, kalau seandainya kita ada sombong dalam hati kita, terutama dalam ibadah, cepat-cepat kamu ambil tangan kamu, pegang dada kamu. Pegang dada ini, bacakan suratul Fatihah di ayat yang sering kita hafal. Hafal kalau Fatihah. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Kosong. Ya Allah, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku meminta pertolongan. Doa itulah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ibadah kita seluruhnya itu tidak bakal terselenggara, tidak akan terlaksana kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, cuma kepadamu aku meminta tolong, kepadamu aku beribadah. Kosong dada gitu. Karena setiap ibadah gitu Ibu, Pak, itu pertolongan dari Allah, bukan karena diri kita hebat, bukan karena iman kita tinggi, tidak, bukan. Tapi setiap apapun yang kita kerjakan itu karena pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa soal isyraq? Lanjut dikit lagi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang kedua. Jangan merasa sombong atas setiap ibadah yang kita kerjakan. Kalaupun ada terlintas di hati kita sombong, cepat-cepat istighfar dan membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Allah, minta tolong ya Allah, aku tidak ada kekuatan untuk menghilangkan rasa sombong. Jadi minta sama Allah. Allah yang nyabut rasa sombong di hati kita. Allah yang bakal narik sifat sombong di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman ini patut bersyukur. Patut bersyukur. Kenapa anak katakan patut bersyukur? Karena di sisi lain kita ini bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang beriman ini ternyata adalah orang yang paling disayang oleh malaikat. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala itu makhluk Allah yang paling sayang kepada kita setelah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad itu malaikat. Dan hal tersebut tergambar, terwujud daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir di ayat ke-7 dan 8. Sebenarnya di ayat ke-8, tapi ayat 8 ini berkaitan erat dengan ayat ke-7. Ayat ke-7 itu menceritakan tentang malaikat-malaikat Allah yang memikul, yang mengemban arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir di ayat 8 ini? Doanya malaikat, ingat ini doa malaikat, bukan doa nabi, bukan doa rasul, bukan doa manusia, tapi doanya malaikat ya Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah orang-orang yang beriman kepadamu, mereka yang beriman kepadamu ke dalam syurga Jannat Aden, syurga Aden yang memang telah Engkau janjikan ya Allah kepada mereka. Tapi ya Allah, jangan Engkau masukkan mereka seorang diri.
tapi masukkan mereka dengan keluarga mereka, dengan istri mereka, dengan anak keturunan mereka. Jadi ini doa malaikat. Pak, Bu, malaikat itu tidak punya bini. Malaikat itu tidak mempunyai orang tua. Malaikat tidak mempunyai anak. Tapi kok kenapa malaikat mendoakan kita manusia yang beriman ini agar dikumpulkan bersama keluarganya, bersama orang tua, bersama anak keturunan, istrinya, segala. Kenapa malaikat mendoakan seperti itu? Karena malaikat paham betul, tahu bahwasanya impian orang yang beriman, cita-cita yang orang beriman itu, mereka tuh masuk surga tidak ingin seorang diri, tapi mereka pengen masuk surga dengan bininya, dengan anak-anaknya, dengan wong tuanya. Ini adalah impian orang beriman. Kio-kio, lemah tak kalau kita masuk surga tapi anak kita masuk neraka? Kan tak lemah, Pak. Masuk surga, bini kita terkacip di neraka, kan tak lemah. Masuk surga, wong tua kita masuk neraka. Dan kita sebagai orang beriman pasti impian kita pengen masuk surga bersama keluarga. Jadi malaikat itu tahu. Impian orang yang beriman itu adalah masuk surga bersama keluarga. Maka didoakan oleh malaikat, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, masukkan mereka orang yang beriman ke dalam surga bersama keluarganya, bersama anak keturunannya, bersama istrinya. Jadi orang yang beriman itu sinkronasinya kepada malaikat itu pasti sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Jadi malaikat itu hanya mendoakan orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak didoakan sama malaikat. Yang tidak beriman tidak didoakan. Kenapa? Karena sinkronasi. Jadi getaran aras langit itu, Bapak Ibu. Malaikat itu hanya mendengar setiap zikir-zikir yang orang beriman. Setiap rintisan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat dengar, paham betul. Oh, ini suara fulan. Oh, ini suara Pak Haji Jul. Oh, ini suara ini. Dia tahu. Malaikat itu bakal ngerti, paham. Oh, ini suara fulan. Dan mereka itu selalu didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus ini adalah seorang nabi yang hampir setiap 24 jam itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai suatu hari ketika Nabi Yunus ini dimakan oleh ikan paus, maka di situ malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Allah, "Ya Allah, kami mendengar zikirnya Yunus tapi dari tempat yang tidak kami ketahui, ya Allah." Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Yunus ini sedang dimakan, ditelan dengan 3 kegelapan. Pertama kegelapan ikan paus, perut ikan paus. Kedua kegelapan samudra, laut. Kemudian kegelapan malam hari. 3 kegelapan sekaligus menelan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kita paham, malaikat itu walaupun Nabi Yunus ini berada di manapun, dia tahu ini suara Yunus. Ya Allah, kami mendengar suara Yunus tapi dari tempat yang tidak kami ketahui. Karena kapasitas malaikat itu terbatas. Yang Maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tahu ini suara Yunus. Jadi setiap zikir kita, setiap ibadah kita itu dikenal sama malaikat. Tapi ingat, yang dikenal sama malaikat orang-orang yang beriman. Makanya sering juga ada katakan kam min masyhur majhulun fis sama. Berapa banyak sih orang yang mungkin di dunia ini dia terkenal. Oh, siapa yang tak tahu sama si fulan? Siapa yang tak tahu galau? Tapi malaikat satu pun tak kata tahu sama dia. Tak kata malaikat yang langit itu tahu dengan dia. Kenapa? Karena sinkronasi malaikat itu hanya yang berkaitan dengan ibadah dan ketaatan. Karena setiap ibadah ketaatan dia baru, wah ini fulan. Tahu. Jadi kalau ada yang terkenal di dunia hanya bagian dari sisi dunianya baik, tapi tidak terkenal dari segi ketaatan ibadahnya, maka malaikat tidak bakal tahu. Dan jangan harap pengen didoakan oleh malaikat. Karena yang didoakan oleh malaikat, sinkronasinya ke langitnya Allah Subhanahu wa taala hanya mereka yang selalu beriman kepada Allah dan merasakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Jadi sebagai penutup,
Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang mana kayu bakar itu terbuat dari manusia. Kita nih rana kayu bakar di neraka jahanam itu. Makanya kata Allah, wahai orang yang beriman, jaga keluargamu, anak keturunanmu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni orang yang beriman ini, Allah jadikan kita di dunia ini ada keluarga, ada istri, ada anak, karena itu adalah bentuk ujian Allah bagi kita semua. Untuk apa? Allah tu bakal nanya kita di akhirat, bukan kau rumah kontrak apa beli, bukan. Ya tak? Mobil apa, bukan. Tapi Allah tanya adalah bagaimana kamu membawa keluarga kamu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu menjaga keluarga kamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita majlis taklim ini insyaallah akan menjadikan diri kita terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita memiliki hajat digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan, apa yang disampaikan pada pagi hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, karena salah satu musibah terbesar adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka insyaallah Allah jadikan ilmu yang kita dengar adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.